Halo sahabat campers, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, weekend ini saya akan camping di Desa Pingan Bangli. Ya, di sana ada satu tempat dunia di atas awannya Bali. Kita akan berada di atas awan. Tapi sebelumnya saya akan melakukan persembahyangan karena pas sekali hari ini adalah bulan purnama, di mana bulan purnama bagi umat Hindu adalah hari yang suci untuk memohon berkah dan karunia dari Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Orang Bali bilang, jalan-jalan sambil sembahyang disebut dengan melali sambil tirta yatra. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Oke sahabat camper, kita sudah sampai di Pura Ulun Danu Batu. Pura Ulun Danu Batu terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pura ini menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam dari kota Denpasar dan berada di dataran tinggi. Suasana di pura ini cukup dingin, kadang-kadang juga kabut turun. Tak hanya itu, pemandangan di sini juga sangat indah. Pura Ulun Danu Batu ini juga dikenal sebagai pura yang mempunyai usia sangat tua. Pura ini didirikan sekitar tahun 1926. Ya, sahabat campers, kita sudah sampai di pura kedua, yaitu Pura Puncak Penulisan. Nah, kenapa dikenal dengan Pura Puncak Penulisan? Sebab pura suci ini terletak di puncak Bukit Penulisan dengan ketinggian sekitar 1745 mdpl. Secara administratif, Pura Puncak Penulisan berada di kawasan Desa Sukawana, Kintamani, Bangli, yang berjarak kurang lebih 30 menit dari Pura Ulun Danu Batu. Sahabat campers, pura yang banyak dikunjungi wisatawan asing ini karena memiliki daya tarik akan nilai historinya yang merupakan pura tua di Bali. Di pagi dan sore hari, pura ini akan selalu diselimuti kabut dengan udara yang cenderung dingin. Kalau kalian melakukan sembahyang ke Pura Bukit Penulisan, jangan lupa menggunakan jaket atau baju tebal ya, karena di sini sangat dingin. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way.
Oke, selamat campers. Kita akan mereview sedikit camper van ini. Tapi ini bukan layak disebut camper van ya. Masih tahap pada sleeper van. Karena kalau camper van itu sudah ada kelistrikannya mandiri, sudah ada rak-raknya. Kalau ini masih hanya bisa untuk sleeper van saja. Masih kastanya di sleeper van. Ya, kenapa suka dengan mobil ini? Ya, dulu dari zaman pandemi harus work from home selama beberapa bulan, ya itu sangat menjenuhkan gitu ya. Kita biasa beraktivitas ke kantor, ngajar ya, tapi semuanya sekarang melalui online. Oleh karena itu, awalnya memang hobi camping-camping dan nonton YouTube, akhirnya ya punya cita-cita, inilah dia Bali Camper Van. Oke, banyak yang minta review dong mobilnya, apa sih isi dalamannya. Kita akan review camper van sederhana ini. Kalau tanpa eksterior cuma ada penambahan pelek. Ini APV blind van. Ini APV blind van tahun 2013. Kemudian tambah chrome itu dari sisi eksteriornya. Ini juga spionnya ditambah chrome, kemudian lampu depannya LED. Ya. Karena kalau dulu pakai bohlam, kalau malam-malam itu pandangannya sangat terbatas dan tidak terang. Nah, ini diganti dengan LED. Cutting stiker untuk mempermanis ya, ditambahkan cutting stiker biar ala sporty dikit. Nah, kemudian ada roof rack, ditambah roof rack 270 owning. Jadi ini setengah lingkaran sampai ke belakang owningnya. Di video-video sebelumnya sudah pernah di review juga dari Campers ID ya. Kemudian setelah dibuka itu lebarnya hingga 2 meter. Plus sudah ada dengan aneksnya. Kalau mau lihat, sudah ada di video sebelumnya. Oke, kita review sekarang bagian dalamnya. Oh ya, karena ini tidak kaca, di sini tidak kaca, makanya ditambah 2 kamera, yang satu untuk spion tengah, yang satu untuk di audionya, untuk di tip mobilnya. Jadi biar benar-benar bisa melihat belakang, dan di kaca spion tengahnya kita juga selalu bisa melihat pandangan ke belakang. Karena ini kaca, jadi kita tidak bisa melihat dia tembus pandang seperti mobil biasanya. Ini ingat, ini blind van tahun 2013, APV blind. Kalau secara interiornya itu masih standar. Jok mobil itu kita bisa lipat. Kalau dilipat dia akan menjadi rata lantai. Nah, kalau kita lipat seperti ini, dia akan rata lantai. Jadi nyaman untuk tidur 1 orang. Tetapi tidak hanya cukup 1 orang saja. Kalau kita, ini bisa ditarik ke sebelah sini, dan spotnya ini bisa ditarik. Nah, ya seperti ini. Jadi nyamanlah tidur untuk 2 orang. Nah, itu bagian interiornya. Perubahannya di sini, di jok belakang saja. Jok yang nomor 3, row 3 kita hilangkan. Kita ganti dengan bangku seperti ini. Dia masih bisa untuk mengakomodasi 3 orang. Dan masih nyaman untuk 3 orang di belakang. Karena mobil ini konsepnya mobil yang bisa untuk harian juga. Untuk nganter istri, nganter anak, keluarga, masih bisa banyak orang. Dan sesekali juga bisa digunakan untuk camping. Ya nggak mungkin dong zaman ekonomi sulit ini kita punya 2 mobil, di mana maintenance mobil itu sangat lumayan, belum lagi pajaknya. Oke, kalau di belakangnya juga kita bisa rata lantai.
Nah, maka mobil ini sangat nyaman untuk tidur 2 orang. Di dalam kita tambahkan head unit 10 inci sama headrest 7 inci. Jadi karena kembali lagi karena samping-sampingnya itu bukanlah kaca, itu adalah besi. Jadi penumpang row kedua tidak bisa melihat pemandangan kiri kanannya. Makanya untuk kenyamanan kita tambahkan LCD headrest 7 inci. Jadi lumayan. Penumpangnya masih bisa mendapatkan entertain. Hanya segitu camper van ini belum bisa dibilang kastanya camper van, masih di kasta sleeper van. Mungkin kalau camper van sudah ada tempat cucinya, rak-raknya, kelistrikan mandiri, ya. Tapi ya kembali ke fungsi lagi ya, karena saya pingin cuma satu punya mobil ini aja yang bisa nyaman untuk harian dan sesekali bisa gunakan untuk camping. Kalau sudah umur ya, camping di tenda hanya berlapiskan matras, apalagi di suasana yang sangat dingin ini, itu pernah sekali kejadian pinggangnya sakit gitu ya, sampai di fisioterapi. Nah, maka itu otak tuh mulai berpikir, ya ini dia jawabannya, APV blind van sebagai camper van. Cuma pemanisnya ada roof rack, ada 270 set awning dari Campers ID, kemudian ada aneksnya. Oke sahabat campers, demikian review untuk mobil ini. Semoga kalau kalian mencintai alam, mengikuti jejak ini, dan kapan-kapan kita ngopi bareng, nongkrong bareng di hutan, di gunung yang sejuk-sejuk. Halo para campers, malam ini kita buat potato wedges spesial, potato wedges. Rasanya mantap banget, dingin-dingin sama kopi. Api unggunnya baru nyala. Kelihatan ada gunungnya. Gunung. Oke para campers, kalian harus coba. Sebelum pulang ke Denpasar, saya melakukan ritual penyucian diri dulu di Pengelukatan Pancaran 11 di Pura Sudabala, Bangli. Di sungai yang dingin ini kita bisa mengenang zaman kecil dulu yang suka sekali mandi di sungai. Sungguh rasa penat dan stres setelah bekerja menjadi hilang. Yang ada hanya tawa-tawa dan ketawa.
Pancoran 11 yang tingginya kira-kira ketinggian 8 meter, di bawah percikan air badan kita terasa dipijat-pijat, alhasil pegal-pegal menjadi hilang dan benar-benar tubuh merasa menjadi sehat dan bugar kembali.